selamat pagi, siang, sore, ataupun malam para penonton. Nama saya Rudy, Saya Vincent. dan pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan dan menjelaskan proyek fisika sederhana yang kami buat, yaitu metal detector. Sebelum menuju ke proyek metal detector yang kami buat, pertama kita harus mengetahui apa itu metal detector. Well, seperti namanya, metal detector adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi metal. Tapi bagaimana cara kerja metal detector? Well, cara kerja metal detektor adalah metal detektor menghasilkan sebuah medan magnet bolak-balik pada bagian kumparannya. Ketika ada metal yang melewati medan magnet bolak-balik ini, maka pada metal itu akan terinduksi sebuah medan magnetik sendiri. Medan magnetik ini dinamakan eddy current. Medan magnet yang terinduksi pada logam tersebut kemudian akan dideteksi oleh kumparan pada metal detektor. Oleh karena itu, rangkaian metal detektor dapat mendeteksi metal. Yang dijelaskan sebelumnya adalah penjelasan sederhana tentang cara rangkaian metal detektor mendeteksi metal. Tapi bagaimana sebuah metal detektor sendiri dapat bekerja? Metal detektor sebetulnya hanya suatu rangkaian osilator. Apa itu osilator? Osilator adalah sebuah rangkaian yang dapat mengubah arus listrik searah atau direct current menjadi arus listrik bolak-balik atau alternating current. Rangkaian osilator sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian amplifier dan bagian feedback. Osilator dapat bekerja dengan memanfaatkan suatu gangguan listrik pada rangkaian yang sering disebut sebagai electrical noise. Electrical noise adalah suatu sinyal listrik dalam rangkaian yang tidak beraturan. Sinyal listrik tersebut dapat berasal dari interferensi elektromagnet, fluktuasi panas, ataupun gangguan dari sumber tegangan yang digunakan. Pada rangkaian osilator, sinyal listrik tersebut ditangkap dan diperbesar melalui rangkaian amplifier. Setelah itu, sinyal yang sudah diperbesar disalurkan ke dalam rangkaian feedback yang dapat merapikan bentuk sinyal tersebut menjadi gelombang dengan bentuk tertentu, tergantung dari rangkaiannya sendiri. Sinyal yang diperapi tersebut kemudian disalurkan sebagian kembali ke dalam rangkaian amplifier dan sebagian lagi ke output rangkaian. Siklus ini akan terus berulang jika beberapa kriteria tertentu terpenuhi. Kriteria tersebut dinamakan kriteria Barkhausen. Kriteria yang dimaksud adalah, pertama, loop gain dalam rangkaian amplifier harus lebih besar sama dengan 1. Apa itu loop gain? Secara sederhananya, loop gain dapat dikatakan sebagai faktor pengali dari rangkaian amplifier itu tersendiri. Artinya, sinyal yang masuk ke dalam rangkaian amplifier diperbesar sebanyak faktor pengali atau loop gain tersebut. Jika loop gain kurang dari 1, maka sinyal yang masuk akan lama-kelamaan mulai memudar dan hilang. Kriteria kedua adalah sudut fase tegangan. Sudut fase tegangan yang keluar dari rangkaian harus sama dengan sudut fase tegangan yang masuk ke dalam rangkaian. Karena rangkaian osilator yang kami buat tidak menggunakan amplifier yang dapat mengubah sudut fase tegangan, maka kriteria ini dapat diabaikan. Sekarang kita lanjut ke masing-masing rangkaian. Untuk rangkaian amplifier yang kami gunakan, kami menggunakan transistor amplifier. Kenapa kita memakai transistor amplifier? Rangkaian transistor amplifier adalah salah satu rangkaian yang paling murah dan relatif mudah untuk dimodifikasi. Dalam rangkaian amplifier ini, loop gain dapat disesuaikan dengan mengganti nilai resistor pada bagian kolektor dan emitter dari transistor dengan menggunakan rumus berikut. Selanjutnya kita ke rangkaian feedback. Rangkaian feedback yang kami gunakan adalah rangkaian LC yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Pada rangkaian inilah metal detektor dapat mendeteksi adanya metal. Bagaimana caranya? Ketika metal melalui medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan atau induktor, metal akan menaikkan nilai induktansi dari induktor, seperti inti besi. Naiknya nilai induktansi tersebut akan menurunkan tegangan puncak pada gelombang sinusoida yang dihasilkan. Dan turunnya puncak tersebut, itulah yang dideteksi oleh metal detektor. Sekarang kita akan pergi ke rangkaian yang kami buat. Untuk rangkaian yang kami buat, kami menggunakan 2 100 nanofarad kapasitor, 2 10 nanofarad kapasitor, 1 10 mikrofarad kapasitor, 1 10 kilo ohm resistor, 1 8,2 kilo ohm resistor, 3 1 kilo ohm resistor, 1 transistor 2N2222A,
dan sebuah kumparan dengan diameter 10 cm, ketebalan 1,5 cm, dan 80 liritan kawat tembaga 1,8 mm. Oke, jadi pada percobaan selanjutnya kita akan mendemonstrasikan metal detektor ini. Jadi pada metal detektor ini kita menggunakan baterai 9 volt, kabel capit merah ini dipasang di inputnya atau bisa dibilang positif, dan kabel hitam dipasang di groundnya sebagai negatif. Selanjutnya kita menggunakan osiloskop, capitnya kita pasang di groundnya dan probe-nya kita pasang di outputnya. Selanjutnya kita melihat ke layar osiloskopnya. Jika metal detektor itu berhasil, akan memunculkan sebuah gelombang dan stabil. Selanjutnya kita akan mengujinya menggunakan metal, contohnya seperti palu yang kita gunakan. Jika metal detektor itu berhasil, akan membuatnya menjadi datar jika didekatkan dengan menggunakan metal. Tidak hanya palu, kita bisa menggunakan sebuah kaleng. Dan ini adalah rangkaian yang kita gunakan. Selanjutnya kita menggunakan beban yang terbuat dari metal. Jika kita dekatkan sama, akan menjadi rata atau bisa dibilang datar dalam jarak tertentu ya. Selanjutnya kita menggunakan aluminium foil. Kita mengetahui bahwa aluminium foil memiliki metal yang sedikit. Kita mencobanya dan ternyata dia mendeteksinya dengan jarak sama dan memiliki hasil juga yang sama. Selanjutnya kita menggunakan kayu. Ini untuk membuktikan bahwa metal detektor ini hanya mendetek sebuah metal. Selanjutnya kita juga menggunakan gunting. Dan thank you. Sekian video mengenai proyek fisika sederhana metal detektor, dan terima kasih.